Ya, selamat sore buat teman-temanku semua. Salam pengadaan. Di sore hari menjelang malam hari ya, saya ingin menyampaikan satu pembahasan berkaitan dengan klarifikasi. Nah, klarifikasi ini tentu ada di setiap ya tahapan, baik itu administrasi, kualifikasi, teknis dan ataupun harga. Nah, saya ingin mengaitkan ini dengan klarifikasi di evaluasi teknis ya. Secara ketentuan di dalam IKP disebutkan ada kalimat apabila Pokja merasa ragu maka melakukan klarifikasi kepada peserta atau pihak lain. Nah, ini sifatnya manajerial ya. Namun ada yang menafsirkan secara kebablasan bahwasanya pihak lain yang berwenang ini adalah bisa saja pihak-pihak yang tentunya tidak ada kaitannya dengan penawaran. Kenapa saya berkatakan tidak ada kaitan dengan penawaran? Karena pada saat peserta itu menyampaikan penawaran, pihak ini sama sekali tidak terlibat. Namun, kenapa menjadi pihak lain yang berwenang yang dijadikan pedoman Pokja untuk melakukan klarifikasi apabila merasa ragu terhadap evaluasi teknisnya? Saya contohkan, saya masuk kepada klarifikasi terhadap peralatan. Di sini adalah bukti kepemilikan peralatan. Nah, ada peserta yang menyampaikan nota atau kwitansi di mana Pokja Pemilihan ada yang menafsirkan bahwasannya Pokja Pemilihan akan melakukan klarifikasi ke tokonya. Nah, pertanyaan saya, apakah toko ini termasuk pihak lain yang berwenang? Nah, katanya, ya bisa saja disebut pihak lain yang berwenang karena kan dia yang mengeluarkan kwitansi. Oke lah, dia yang mengeluarkan kwitansi. Mari kita lihat dulu ketentuan-ketentuan yang ada dalam klarifikasi alat. Di dalam klarifikasi alat disebutkan ya, kalau Pokja Pemilihan merasa ragu, maka melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan atau pemberi sewa. Sehingga kalau kita bicara tentang alat yang disewa, maka tentu akan melakukan klarifikasi ke pemberi sewa. Lalu kemudian, kalau misalkan ini alat milik sendiri, maka yang kita lakukan klarifikasi seharusnya siapa yang memiliki peralatan tersebut. Apakah toko tersebut atau si peserta tersebut yang sudah membeli, sehingga status kepemilikannya bukan lagi pemilik peralatan itu adalah toko, tapi yang membeli, yaitu peserta. Nah, namun kemudian ada yang mengatakan selain itu di dalam ketentuan IKP teknis ada menyebutkan pihak lain yang berwenang. Oke, saya ikuti irama dari orang yang menyatakan bahwasannya pihak lain yang berwenang itu adalah toko. Nah, kembali saya ingin menyampaikan yang dimaksud dengan pihak lain yang berwenang. Contoh, apabila misalkan ya di dalam sebuah penawaran terdapat ya pihak lain tersebut ikut ya di dalam baik itu penandatanganan, baik itu persetujuan dan lain-lain. Contohnya misalkan surat sewa perjanjian. Ada pihak satu, pihak dua. Pihak satu adalah peserta, pihak dua adalah pemberi sewa. Sehingga yang namanya pihak lain adalah pemberi sewa. Lalu kemudian di dalam referensi pengalaman itu pasti ditandatangani oleh siapa yang menerbitkan. Contoh misalkan PPK. Maka yang dimaksud pihak lain di sini adalah PPK. Misalkan jaminan penawaran, ada namanya pihak lain, yaitu si penerbit atau si penjamin penawaran. Nah, lalu kemudian apa kaitannya dengan toko? Nah, toko-toko yang sering dilakukan klarifikasi oleh Pokja dengan meyakinkan apakah kwitansi dan nota ini dikeluarkan, diterbitkan oleh toko tersebut. Mari kita lihat, apakah pada saat melakukan penawaran, menyusun penawaran, ya, sebelum kwitansi itu atau nota itu disampaikan dalam penawaran, peserta harus mendapatkan persetujuan dari toko itu atau tidak. Nah, saya rasa tidak ya. Jadi, kwitansi dan nota itu bukan bagian ya yang harus disetujui oleh si toko tersebut. Ya, karena ini sifatnya adalah peserta hanya membuktikan bukti kepemilikan peralatannya. Kalau misalkan nota itu sudah disampaikan, maka apabila Pokja merasa ragu terhadap nota tersebut, klarifikasilah kepada pemilik peralatan, yaitu direktur. Ya. Jadi, kalau memang masih merasa ragu, ya kita kan sudah punya ketentuan di sini bahwasannya peserta itu pada saat diklarifikasi tidak boleh menyampaikan keterangan tidak benar, dokumen tidak benar. Jadi ketika Pokja Pemilihan sudah melakukan klarifikasi, maka sanksinya apabila misalkan ada ketentuan tidak benar disampaikan pada saat klarifikasi atau dokumen tidak benar yang disampaikan peserta ke dalam penawaran, maka sanksinya bukan ke Pokja tapi sanksinya kepada peserta. Jadi itu sampaikan ke teman-teman semua yang
Jadi jangan sampai kalau kita bicara tentang pihak lain yang berwenang, jangan-jangan nanti ada yang menyampaikan STNK, karena STNK ini juga kepolisian juga berwenang, maka pajak pemilihan melakukan klarifikasi ke kantor kepolisian lagi, ya. Padahal pada saat memasukkan penawaran STNK ini tidak ada persetujuan dari kepolisian. Kenapa kita harus melakukan klarifikasi kepada kepolisian? Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman semua ya. Video ini bukan artinya membenarkan ya, tapi tolonglah jangan sampai kita menafsirkan sesuatu yang keluar dari apa yang diamanatkan oleh Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2001. Salam pengadaan.